Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan Bapak mengajak semuanya sisipkan doa, baik di setiap sholat wajib ataupun sholat sunnah kalian, agar wabah ini segera berakhir. Karena kabarnya semakin hari untuk kasus penyebaran virus ini semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin kesini terus meningkat. Maka dari itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar virus ini, wabah ini segera diangkat, dan jangka pendeknya kita semua bisa melaksanakan tatap muka ataupun pembelajaran di sekolah. Baik anak-anakku, pada pekan kemarin kita telah belajar matematika tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal, begitu juga sebaliknya dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi mengubah pecahan biasa ke bentuk persen ataupun sebaliknya dari persen ke pecahan biasa. Sebelum kita ke materi, Bapak akan bahas atau menjelaskan tentang apa itu persen. Persen itu dibagi menjadi dua suku kata, per dan sen. Per itu ini ya per, dan sen itu artinya 100. Maka persen itu adalah per 100 bahasa lainnya, atau biasa dilambangkan dengan simbol seperti ini. Ini lambang persen. Nah, kita akan bahas contoh mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Ini Bapak punya soal 1/2. 1/2 kita rubah ke bentuk persen. Bentuk persen sesuai dengan penjelasan tadi artinya adalah per 100. Jadi 1/2 sama dengan per 100 dulu. Nah, karena persen per 100 ditulisnya per 100. Nah, kita lihat ini penyebutnya 2 dikali berapa yang hasilnya 100. Nah, 50 berarti 2 dikali 50 sama dengan 100. Yang atasnya jika penyebut dikali 50, pembilangnya juga dikali 50. Jadi 1 dikali 50. Jadi 50% atau 50/100. Lambangnya seperti ini. Selanjutnya, Bapak punya contoh pecahan biasa 10/25. Rubah ke persen. Persen artinya tadi per 100. 25 dikali berapa? Yang hasilnya 100. 25 dikali 4. 100. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 10 dikali 4. Jadi 40. 40/100, jadi 40%. Itu untuk cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, sekarang sebaliknya, Bapak punya contoh bilangan persen atau pecahan per 100, 50/100. Jadikan pecahan biasa. Nah, caranya, kalau yang ini tadi dikali berapa yang hasilnya 100, kalau yang ini dibagi. Mengubah pecahan persen ke pecahan biasa artinya sama dengan penyederhanaan pecahan. Kalian pasti sudah belajar di kelas 4 atau kelas 5 tentang menyederhanakan pecahan. Artinya membagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Nah, kembali 50/100 dirubah ke pecahan biasa, dibagi yang sekiranya pembilang dan penyebut bisa dibagi dengan bilangan itu. Nah, Bapak pilih bilangan 50 karena 50 bisa dibagi 50, 100 bisa dibagi 50. 50 dibagi 50 1, 100 dibagi 50 2. Jadi 50/100 itu untuk pecahan biasanya adalah 1/2. Nah, contoh yang kedua, Bapak punya pecahan 30/100. Kita bagi
Kita bagi 2 dulu. 30 dibagi 2, 15. Kalau atas bagi 2, bawah juga bagi 2. 100 dibagi 2, 50. Jadi 15/50. Ini masih besar nih. Pecahannya masih besar, masih bisa disederhanakan. Kita bagi lagi. Yang bisa membagi 15 juga bisa membagi 50. Bilangan berapa? Yaitu bilangan 5, betul. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 50 dibagi 5 karena atasnya 5, bawahnya 5. 50 dibagi 5, 10. Hasilnya 3/10. Coba kita sederhanakan lagi. 3 bagi 3 bisa 1. Cuman 10-nya tidak bisa dibagi 3. Karena ini bilangan prima yang faktornya 1 dan bilangan itu ya udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi hasil akhirnya 3/10. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan materi pada pagi hari ini. Nanti silakan kalian buka buku matematikanya halaman 46. Halaman 46, kerjakan latihan 5, dilanjutkan. Kalau pekan kemarin nomor 1 dan 2, sekarang nomor 3, poin B, D, dan E. Lupa ulangi, nomor 3, poin B, D, dan E. Dan nomor 4, poin B, C, dan D. Sekali lagi, nomor 4, poin B, C, dan D. Silahkan nanti kalian kerjakan di buku tulis. Untuk yang pembelajaran tatap muka nanti dikumpulkan di rumah Quran. Untuk yang pembelajaran daring bisa nanti difotokan, dijapri ke nomor Pak Jejen. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Bapak titip tadi, jangan lupa selipkan atau sisipkan doa kalian untuk kondisi wabah yang ada di Indonesia, khususnya di Aruhama. Mudah-mudahan wabahnya segera selesai, penyakit segera diangkat, dan kita bisa secepatnya melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sekian, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.